Terus aku kepikiran kayak kayaknya kalau kerja di kantor nih masih kurang nih gitu. Sementara waktu itu aku sedang jadi tulang punggung keluarga. Di saat itu usaha papaku sedang jatuh, jadi aku berpikir kayak untuk apalagi ya untuk tambahan. Intinya di dalam rezeki kita tuh ada rezeki orang gitu. Jangan lupa minta restu sama orang tua. Jangan pernah berpikir-pikir yang negatif gitu. Kita pikirnya ambil positifnya aja gitu. Kalaupun kita emang lagi jatuh, mungkin emang jalannya kita berada di bawah gitu. Nanti akan ada saatnya lagi kita berada di atas lagi. Hai, kenalin nama aku Femi Zahara. Di sini aku hadir buat kalian. Aku mau bagi-bagi cerita ngebangun sebuah bisnis aku ini di bidang fashion. Mana tahu dari cerita aku, dari kisah aku ini bisa memotivasi kalian untuk memulai juga usaha kayak aku. Jadi sebenarnya aku ngebangun Haimi Store ini dulu dari aku baru lulus kuliah. Nah, tapi sebelum aku lulus itu, dari aku kuliah sebenarnya aku udah mulai bisnis kecil-kecilan. Jadi dulu aku jualan skincare. Dulu lagi ngehits tuh cuka apel gitu. Jadi aku bikin cuka apel sebagai bentuk toner, aku bikin share in bottle, aku jual dengan harga murah. Terus setelah itu sekitar 2016 aku lulus kuliah. Sempat juga aku ngelamar kerja dulu nih. Gitu. Jadi aku sempat kerja dari setelah wisuda, aku kerja di sebuah bank di daerah Sudirman. Berjalan kurang lebih beberapa bulan lah. Ada pembukaan tes CPNS gitu. Aku ikut dong tes CPNS tuh karena kan peluangnya lumayan kan kalau jadi PNS kan. Karena basic aku dulu hukum. Jadi aku ngambil calon hakim dulu. Calon hakim. Tapi bukan rezeki aku di sana, jadi aku nggak lolos. Terus aku kepikiran kayak kayaknya kalau kerja di kantor nih masih kurang nih gitu. Sementara waktu itu aku sedang jadi tulang punggung keluarga. Di saat itu usaha papaku sedang jatuh. Jadi aku berpikir kayak untuk apalagi ya untuk tambahan. Jadi perjalanan Haimi Store itu dimulai dulu aku setelah lulus kuliah di tahun 2016 kira-kira. Gitu. Nah setelah lulus kuliah itu aku masih sempat dapat kerja di salah satu bank di wilayah Sudirman. Dan habis itu di sana aku kayak mikir, kayaknya aku masih butuh lebih deh untuk penghasilanku ketimbang aku dapat penghasilan dari di bank itu, sementara aku masih harus membiayai adikku. Terus kepikiran lah aku mau jualan online lagi gitu. Karena sebelumnya aku sempat juga jualan online nih waktu masih kuliah gitu. Cuman dulu skincare jualannya. Nah terus karena udah masuk dunia kantor kan, kayak aku ngelihat wah kayaknya ada peluang nih. Orang kantor kan biasanya setiap hari pasti selalu ganti outfit dong. Dan otomatis mereka harus punya koleksi baju yang lumayan banyak gitu kan. Boleh deh jualin baju kali ya gitu. Pasar pertama orang-orang kantor nih pertamanya. Jadi mulai bikin tuh di tahun 2016 itu. Ini belum mulai produksi sendiri tuh di tahun itu karena belum punya modal pertama. Terus kayak belum ngerti lah gitu gimana sih cara ngejalanin bisnis fashion tuh gitu. Nah jadi alhamdulillahnya dulu ada temen dia udah jualan baju. Terus dia nawarin mau nggak nih jadi reseller katanya gitu kan. Oh boleh tuh jadi reseller katanya kan. Tapi gue nggak ada budget nih buat ngambil barang untuk stok di rumah. Nggak apa-apa ambil aja nanti berapa yang laku lo bayar gitu. Jadi kayak aku ngambil cuma 2 lusin sama dia. Terus nanti aku coba jualin, berapa yang laku di aku itu yang aku bayar. Nanti sisanya yang nggak laku di aku kembaliin ke dia.
awal-awal aku pasarin otomatis sama teman-teman dong ya kan. Teman-temanku aku bawa barang tuh ke kantor jam istirahat, aku buka lapak, aku tawarin satu-satu gitu, mau nggak nih, ini lucu loh gitu. Walaupun di saat itu aku belum pakai brand aku sendiri gitu, cuman ya udahlah pede aja gitu. Itu sih yang paling utama tuh pede yang penting. Dulu inget banget tuh ngambil barang, karena temanku ini kan orang tuanya punya toko di Tanah Abang. Jadi otomatis kan aku harus, kayaknya dulu belum ada GoSend deh. Ya, di tahun segitu belum ada GoSend, belum ada Grab ya kan. Jadi aku dulu ngambil barang tuh ke toko orang tuanya temen aku, naik motor, kadang juga naik kereta, itu bawa karung. Oh ya, di tahun itu juga aku mulai coba ngelanjutin lagi di e-commerce, kayak di Shopee, di Lazada. Nah di tahun itu juga aku baru bikin akun Haimi di Shopee, di Lazada. Sementara buat akun Instagram, itu aku pakai akun Instagramku dulu bekas jualan skincare. Jadi waktu itu followersnya udah lumayan lah, udah agak 2000, kisaran 2000 followers. Jadi itu aku pakai untuk akun Haimi. Sementara untuk akun Shopee, Lazada itu bener-bener mulai dari nol. Pada saat itu aku belum ada biaya untuk sewa model, sewa fotografer, studio gitu. Dengan kemampuan yang belum ada sama sekali buat bisnis gitu. Jadi aku cuma mengandalkan diri aku sendiri gitu. Terus habis itu aku ngajak Haikal nih, pacar aku dulu, sekarang udah suami. Yuk fotoin yuk gitu, ayo bisnis bareng yuk gitu. Karena saat itu kan dia ikutan tes CPNS bareng aku tapi nggak lolos kan. Tuh, jadi aku ajakin ya udah yuk kita mulai bisnis bareng aja gitu. Habis itu akhirnya aku coba untuk foto sendiri dengan modelnya aku, fotografernya suami aku gitu. Jadi ceritanya dulu suami aku kan tinggal di daerah Ciputat sini, dia bareng sama keponakannya. Dia lagi merintis juga usaha flanel. Tinggal di kos-kosan 3 petak gitu. Jadi karena aku jauh kan, tinggal di Jakarta Timur, sementara barang aku taruhnya di daerah Ciputat bareng sama keponakannya suamiku nih. Jadi dulu itu untuk foto aku semuanya pinjem. Kamera aku pinjam, background kain aku pinjam, lighting aku pinjam gitu. Dan kita foto cuman di kos-kosan petakan itu dengan seada-adanya. Lighting kayak cuma 1 biji, kamera cuman dulu kamera apa yang baru ya, DSLR Canon ya nggak salah. Kamera itu, terus dia juga pakai kameranya tuh masih belum ngerti gitu. Jadi searching YouTube dulu, nonton YouTube dulu gitu. Terus untuk gaya-gaya model, aku juga kayak ngeliat-liat di YouTube dulu gimana sih gaya celana ini, gaya baju ini tuh gimana gitu. Bener-bener untuk foto itu aku harus bagi waktu aku antara kerja sama aku mulai bisnis. Dan untuk foto aku selalu nyempetin pulang kerja. Nah, misalnya pulang kerja aku sore nih jam-jam 6 misalnya. Jadi dari Sudirman aku ke Ciputat dulu. Habis dari Ciputat selesai kerjaanku, misalkan foto atau aku upload iklan-iklan, bikin konten gitu. Baru aku pulang lagi ke Pasar Rebo gitu, terus aku ulangi konsisten setiap harinya. Kadang weekend juga aku selalu ke tempat taruh barang nih, karena kan aku harus ngiklanin, aku harus promosi gitu kan. Jadi pokoknya aku tuh jarang ada di rumah. Jadi selalu di luar gitu. Nah, habis itu orderan dulu awal-awal Haimi itu cuma 1, cuma 2, kadang juga 1 hari itu nggak ada. Nah di saat nggak ada itu, aku tetap ngelakuin apa yang aku lakuin biasanya gitu, kayak ngiklan, kayak foto. Walaupun udah difoto nih, aku foto ulang gitu. Selalu cari buat yang paling bagusnya tuh buat ditampilin di e-commerce tuh yang mana gitu. Kayak mau ngembangin lagi, kayaknya kalau di e-commerce tuh jangkauan kita lebih luas deh gitu kan, seluruh Indonesia, dibanding kita punya toko di satu tempat, paling pasaran kita ya sekitaran di situ aja kan gitu. Jadi kayak mau
boleh deh nih jangkauan luas loh se-Indonesia gitu, yang beli dari Sabang sampai Merauke ya kan. Ses orderan itu yang bener-bener naiknya tuh kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak gitu. Dan di saat orderan aku cuma 1, cuma 2, itu bener-bener aku tetap packingin bagus dan aku anterin langsung ke JNE-nya. Terus juga dulu aku sering ikutan bazar pasar malam gitu. Kalau ada event aku suka ikut masuk gitu. Ikutan buka stand nih, stand kayak gini nih aku jualan gitu di pinggir jalan. Terus kayak gini naikin rating di Shopee itu kan agak-agak susah ya, apalagi orang belum tahu ada toko kita gitu. Kalau misalnya kita searching di Shopee misalkan ke meja itu kan belum tentu toko kita yang ada di paling atas kan. Kalau misalnya toko kita baru terus kan paling bawah ya kan. Jadi buat aku naikin rating Shopee itu aku sambil belajar. Aku ngakalinnya aku pinjam handphone teman-temanku di kantor dulu. Jadi kalau ketemu pinjam handphone dong gitu, follow. Terus habis itu kayak order fiktif gitu loh. Aku pura-pura order, nanti barangnya kirim ke kantor, barangnya aku bawa pulang lagi gitu. Nah habis itu pas barangnya udah sampai, aku pinjam lagi handphone temanku, aku kasih bintang 5, aku kasih ulasan sendiri gitu. Kadang aku foto, aku taruh di Shopee gitu. Gitu terus yang aku lakuin. Bahkan kalau untuk fiktif order tuh sampai sekarang masih aku lakuin. Untuk produk-produk baru ya, misalnya produk baru yang masih belum ada penjualan. Udah sekitar 5 tahunan lah ya, sekitar 5 tahunan. Kalau di aku pribadi sih ya, yang penting tuh aku konsisten terus gitu. Jadi misalkan orang nih ya, rata-rata ya, mungkin aku juga pernah ngalamin gitu ya, kalau misalnya aku lagi surut, misalkan orderan sedikit, itu jadi bawaannya tuh males gitu, kayak nggak semangat aja gitu kan. Nah itu yang selama ini aku hindarin. Jadi di saat orderan aku misalnya turun nih, kayak misal pandemi kemarin nih, kan turunnya drastis tuh, dari 100% ke cuman sampai 40% orderan aku tuh. Jadi di situ tuh aku harusnya mikir gitu loh, gimana sih caranya buat aku tuh naikin lagi, kira-kira apa ya yang kurang ya, kenapa bisa surut gitu. Jadi pokoknya aku selalu ngelakuin apa yang setiap hari aku lakuin, misalnya bikin konten, kayak misalnya iklan, terus promosi, nah itu tetap harus aku lakuin. Pokoknya intinya sih ya konsisten terus, jalanin terus apa yang dilakuin, pokoknya jangan patah semangat deh gitu, walaupun orderan kita lagi turun. Jadi dulu Haimi itu udah sempat berjalan sekitar setahun lah ya. Terus kondisinya lebaran kan, jadi sepupu-sepupuku tuh pada ngajakin, ayo ke salon yuk gitu, ayo cari ini sendal yuk, cari tas yuk gitu kan. Nah sementara dulu karyawan aku, tim aku tuh lagi pulang, dan tokoku di Shopee, pokoknya di e-commerce tuh nggak ada yang aku tutup, tetap aku buka. Jadi kan orderan tetap masuk kan. Orderan tetap masuk, sementara sepupuku pada ngajakin belanja gitu. Dan aku lagi packing, jadinya aku nggak ikut. Jadi dari sebelum lebaran, malam takbiran, sampai lebaran tuh aku masih packing. Nggak ikut, ngumpul keluarga sih ikut. Nah, cuman setelah ngumpul paling lebaran berapa lama sih, habis itu aku packing lagi. Jadi aku tuh sebenarnya udah dari tahun 2014-2015 aku udah masuk dunia modeling. Gitu. Jadi aku dulu sempet kontrak sama brand untuk foto produknya gitu. Jadi dilihat emang dari dulu aku udah tertarik sama fashionnya kece loh gitu. Untuk OOTD tuh orang pasti tertarik untuk koleksi celana ini, ganti-ganti untuk OOTD-nya untuk difoto OOTD gitu. General sih, jadi outfit kantor masuk, outfit ngampus masuk, outfit nongkrong masuk, outfit rumahan masuk juga. Aku alhamdulillah bisa bikin produk ini dengan harga yang terjangkau di kalangan mahasiswa, kalangan orang-orang kantoran gitu. Jadi range-nya untuk produk-produkku under 100.000 ya? Under 100.000. Untuk yang di atas 100.000 aku bikinnya one set, jadi udah dapat atasan dan bawahan. Jadi untuk reseller sendiri juga ada grupnya, dan mereka nanti dapat potongan lagi untuk harga reseller. Intinya di dalam rezeki kita tuh ada rezeki orang gitu. Jadi jangan lupa sedekah, terutama kita kasih orang tua.
jangan lupa minta restu sama orang tua. Terus intinya jangan pernah apa namanya tuh berpikir-pikir yang negatif gitu. Kita pikirnya ambil positifnya aja gitu. Kalaupun kita emang lagi jatuh, mungkin emang jalannya kita berada di bawah gitu. Nanti akan ada saatnya lagi kita berada di atas lagi gitu. Pokoknya intinya tetap usaha, tetap berdoa, tetap bahagiain orang tua.